Kenapa ibu selalu masuk kamar Hana tengah malam? Ada apa sebenarnya? Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi? Aku harus tahu kebenarannya. Aku harus tahu kebenaran. Meski aku takut. Astagfirullah. Ibu sedang apa dengan anakku? Ya Allah, lindungi cucuku ini. Panjangkan usiaku agar bisa melihatnya tumbuh. Ya Tuhan, selama ini aku salah. Ibu bukan ingin menyakiti Hana. Di sebuah keluarga selalu ada rahasia. Dan kali ini, kamu akan masuk ke dalam kisah keluarga bahagia dan penuh tawa, akan tetapi kecurigaan yang dulu menyelimuti akhirnya pecah penuh haru setelah melihatnya sendiri apa yang terjadi selama ini. Selamat datang di Nur Hidayah Official. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen ya. Serta jangan lupa nyalakan tombol lonceng agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita terbaru yang selalu bikin penasaran. Siapkan hati, duduk yang nyaman, karena inilah awal dari drama yang mungkin akan membuatmu bertanya, seberapa kuat sebuah hubungan bisa bertahan? Selamat mendengarkan ceritanya. Aku menatap langit-langit kamar yang gelap, menghitung setiap detik yang berlalu dengan detak jantung yang kian memburu. Jam dinding digital di atas meja nakas menunjukkan angka pukul 02:15. Seharusnya, di jam segini, seorang ibu muda sepertiku sedang menikmati waktu istirahat yang berharga, menyelam dalam mimpi sebelum tangisan Hana memecah fajar nanti. Namun, mataku menolak terpejam. Rasa kantuk itu kalah telak oleh kewaspadaan yang mencekam, seolah ada alarm tak kasat mata yang berdering nyaring di kepalaku. Di sampingku, Rahman tertidur pulas. Dengkurannya halus, teratur, menandakan betapa lelahnya suamiku setelah seharian bekerja di kantor. Aku iri pada ketenangannya. Rahman adalah pria yang baik, suami yang bertanggung jawab, dan anak yang sangat berbakti. Namun, justru kebaktiannya itulah yang terkadang menjadi tembok tebal di antara kami, terutama jika menyangkut ibunya Fatimah. "Kamu terlalu sensitif, sayang," begitu kata Rahman setiap kali aku mencoba menyuarakan ketidaknyamanan tentang sikap Ibu Fatimah. Ibu memang orang lama, caranya mungkin beda, tapi dia sayang sama kita, apalagi sama Hana. Sayang, kata itu terasa begitu asing jika disandingkan dengan tatapan dingin Ibu Fatimah padaku. Sejak awal pernikahan kami 3 tahun lalu, aku tahu aku bukanlah menantu idaman di matanya. Ada standar tak terucap yang gagal kupenuhi, entah itu dari cara memasak, cara berpakaian, atau caraku mengurus rumah. Kami jarang bertengkar hebat, tetapi perang dingin itu nyata. Sindiran halus di meja makan, decak lidah saat aku melakukan kesalahan kecil, atau hening yang panjang saat kami hanya berdua di ruang tengah. Namun, bukan ketidakharmonisan itu yang membuatku terjaga malam ini. Ada sesuatu yang lebih menggelisahkan, sesuatu yang membuat bulu kuduku meremang tanpa alasan yang jelas. Krit, suara itu terdengar, sangat pelan, nyaris tersamar oleh suara angin malam di luar jendela, tetapi telingaku menangkapnya dengan jelas. Itu bunyi lantai kayu di lorong depan kamar kami. Ada seseorang yang berjalan. Langkahnya diseret perlahan, berusaha tidak menimbulkan bunyi, namun beban tubuhnya tetap membuat papan kayu tua rumah ini mengaduh. Aku menahan napas, tubuhku kaku di balik selimut. Ini bukan kali pertama, sudah 1 minggu berturut-turut aku mendengar langkah kaki itu di jam yang sama. Perlahan, aku menyingkap selimut.
Dinginnya lantai ubin langsung menyengat telapak kakiku saat aku turun dari tempat tidur. Aku melirik Rahman sekilas, memastikan dia tidak terbangun, lalu mengendap-endap menuju pintu kamar. Jantungku berdegup kencang, memukul-mukul rongga dada seakan ingin melompat keluar. Aku membuka pintu kamar kami sedikit saja, menyisakan celah sempit untuk mengintip ke lorong yang remang-remang. Hanya ada cahaya lampu jalan yang masuk dari jendela ujung lorong menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menakutkan. Di sana, aku melihatnya. Sosok itu berdiri membelakangiku. Tubuhnya yang kurus terbalut daster batik panjang yang warnanya sudah memudar. Rambutnya yang mulai memutih digelung asal-asalan. Itu Ibu Fatimah. Dia tidak sedang menuju kamar mandi atau dapur untuk mengambil air minum. Dia berdiri diam, mematung tepat di depan pintu kamar Hana, putri sematawayang kami yang baru berusia 2 tahun. Tanganku mencengkram gagang pintu dengan erat hingga buku-buku jariku memutih. Apa yang ibu lakukan? Pertanyaan itu berputar di kepalaku, bercampur dengan rasa takut dan curiga. Tangan keriput Ibu Fatimah terulur, menyentuh gagang pintu kamar Hana dengan gerakan yang sangat hati-hati. Tanpa suara, dia memutar gagang itu. Pintu terbuka. Dia melangkah masuk ke dalam kamar anakku, lalu menutup pintu di belakangnya dengan gerakan yang sama halusnya. Darahku mendidih, insting keibuanku menjerit, menyuruhku untuk lari ke sana, mendobrak pintu dan menarik Hana dari jangkauan wanita itu. Namun, akal sehatku menahan langkah kaki. Jika aku masuk sekarang dan membuat keributan, Rahman akan bangun. Dia akan melihat ibunya hanya sedang menengok cucunya. Aku akan kembali dianggap sebagai istri yang paranoid, menantu yang tidak tahu berterima kasih, dan selalu mencari kesalahan mertua. Aku harus tahu apa yang dia lakukan di dalam, bisikku pada diri sendiri. Dengan langkah gemetar, aku memberanikan diri keluar dari kamar. Lorong itu terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Setiap langkahku terasa berat, seolah udara di sekelilingku memadat. Sesampainya di depan pintu kamar Hana, aku menempelkan telingaku ke daun pintu. Hening sejenak, lalu suara itu terdengar. Bukan suara tangisan Hana, anakku masih tertidur lelap, nafasnya terdengar teratur. Yang terdengar adalah suara Ibu Fatimah. Dia sedang menggumamkan sesuatu. Suaranya rendah, serak, dan berirama. Itu bukan nyanyian Nina Bobo yang biasa ku dengar. Itu bukan lantunan doa yang diajarkan di pengajian. Kata-katanya tidak jelas, seperti bahasa asing atau mantra yang dirapalkan dengan cepat. Ndih, mrih, sukma, langgeng. Potongan kata-kata itu tertangkap samar-samar. Nada suaranya membuatku merinding. Ada getaran posesif, sesuatu yang gelap dan berat dalam intonasi suaranya. Dia tidak terdengar seperti nenek yang sedang meninabobokan cucunya. Dia terdengar seperti seseorang yang sedang melakukan negosiasi dengan sesuatu yang tak kasat mata. Tiba-tiba, gumaman itu berhenti. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Hening yang menyusul jauh lebih menakutkan daripada suara tadi. Apakah dia tahu aku ada di sini? Apakah dia mendengar nafas beratku di balik pintu? Aku mendengar langkah kaki mendekat ke arah pintu. Panik menyergapku. Jika dia membuka pintu sekarang dan menemukanku sedang menguping, aku tidak punya alasan untuk menghindar. Wajah dingin Ibu Fatimah yang menatapku dengan sorot mata tajam terbayang di benakku, membuat lututku lemas. Cepat-cepat aku mundur, kembali ke kamarku dengan langkah 1000, namun tetap menjaga agar tidak bersuara. Aku melompat ke atas kasur, menarik selimut hingga sebatas leher, dan memejamkan mata tepat saat suara engsel pintu kamar Hana terdengar berderit lirih. Aku mengatur nafasku yang memburu, berusaha menyamakan ritmenya dengan dengkuran Rahman. Lewat celah mata yang sedikit terbuka, aku melihat bayangan Ibu Fatimah melintas di depan pintu kamar kami yang tidak kututup rapat tadi. Dia berhenti sejenak. Lama sekali dia berdiri di sana. Aku bisa merasakan tatapannya menembus kegelapan, masuk ke dalam kamar, mengawasi kami, mengawasi aku. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, bayangan itu bergerak menjauh, kembali ke kamarnya sendiri di ujung lorong lain.
Suara pintu kamarnya ditutup menjadi penanda berakhirnya ritual tengah malam itu. Aku menghembuskan nafas panjang, tetapi rasa lega tak kunjung datang. Tubuhku masih gemetar. Bayangan Ibu Fatimah yang masuk ke kamar Hana dan gumaman aneh yang kudengar tadi terus terngiang-ngiang. Ada yang salah, sangat salah. Rahman mungkin akan mengatakan bahwa ibunya hanya rindu, bahwa orang tua seringkali sulit tidur dan ingin melihat cucu mereka. Tapi hatiku berkata lain. Naluri seorang ibu tidak pernah berbohong. Ada bahaya yang mengintai putriku, dan bahaya itu datang dari orang yang tinggal satu atap dengan kami. Malam itu aku tidak bisa kembali tidur. Mataku terus menatap pintu, bersiaga sambil merancang rencana. Aku tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut. Entah apa yang Ibu Fatimah lakukan pada Hana setiap malam, aku harus menghentikannya. Besok, aku harus mencari bukti. Aku tidak akan membiarkan siapapun, bahkan ibu mertuaku sendiri, menyakiti Hana. Di tengah keheningan yang mencekam itu, sebuah tekad baja tumbuh dalam diriku, menggantikan rasa takut yang sempat melumpuhkan. Perang dingin ini sudah berubah bentuk. Ini bukan lagi soal perbedaan pandangan atau sindiran di dapur. Ini adalah tentang keselamatan anakku. Dan untuk Hana, aku siap melawan siapa saja. Sinar matahari pagi yang menyelinap dari balik gorden seharusnya membawa kehangatan dan harapan baru. Tetapi bagiku, cahaya itu justru terasa menyilaukan dan menyakitkan. Mataku terasa perih, kering karena terjaga hampir sepanjang malam. Rasa kantuk yang biasanya menyerang manusia normal seolah enggan menghampiriku. Di kepalaku, adegan demi adegan mengerikan terus berputar seperti film rusak yang tak bisa dimatikan. Aku menatap Hana yang masih tertidur pulas di sampingku. Napasnya teratur, dadanya naik turun dengan irama yang menenangkan. Namun, ketenangan itu justru memicu gelombang panik baru di dadaku. Tanganku gemetar saat menyentuh pipinya yang gembil. Dingin? Tidak, dia hangat. Tapi bagaimana jika kehangatan ini direnggut? Bagaimana jika malam tadi adalah permulaan dari sesuatu yang akan mengambilnya dariku? Bayangan sosok ibu mertuaku yang berdiri di ambang pintu kamar Hana pukul 2 dini hari tadi masih tercetak jelas di retinaku. Bukan sekadar berdiri, aku yakin aku melihat bibirnya bergerak-gerak, merapalkan sesuatu yang tak terdengar oleh telinga manusia biasa, namun terasa menusuk hingga ke tulang sumsum. Pikiranku mulai liar, merajut skenario-skenario terburuk yang membuat perutku mual. Di zaman modern seperti ini, orang mungkin akan menertawakanku jika aku bicara soal hal-hal mistis. Tapi, aku tahu cerita-cerita tentang tumbal, tentang pesugihan, tentang orang tua yang menukar nyawa cucu demi panjang umur atau kekayaan semu. Apakah ibu terlibat hal seperti itu? Ataukah ini sesuatu yang lebih duniawi namun sama mengerikannya? Kekerasan fisik? Apakah dia mencubit Hana saat aku lengah? Atau memberinya makan sesuatu yang beracun? Aisyah, kamu belum bangun. Suara Rahman dari balik pintu kamar membuyarkan lamunanku. Jantungku melonjak kaget. Aku buru-buru menyeka sudut mataku yang basah, menarik nafas panjang, dan berusaha memasang topeng kewarasan. Aku tidak boleh terlihat gila. Jika aku terlihat histeris, Rahman tidak akan percaya padaku. Sudah mas, sebentar, jawabku dengan suara yang kupaksakan terdengar normal meski terdengar serak. Hari itu berjalan dengan atmosfer yang mencekik. Setiap kali ibu mendekati Hana, otot-otot di leherku menegang. Saat sarapan, ibu menyodorkan segelas susu untuk Hana. "Habiskan ya cucu nenek, biar cepat besar," katanya dengan senyum yang dulu kulihat tulus, namun kini tampak seperti seringai di mataku. Aku hampir menepis gelas itu. Tanganku sudah bergerak setengah jalan sebelum akal sehatku menahannya. Aku hanya bisa memandangi Hana meneguk susu itu dengan was-was, menunggu reaksi aneh, muntah, kejang, atau apapun. Ketika tidak terjadi apa-apa, bukannya lega, aku justru merasa ancaman itu tertunda. Mungkin bukan racun fisik, bisik suara di kepalaku. Mungkin racun jiwa. Ketakutan ini menggerogotiku perlahan.
Aku tidak bisa fokus mengerjakan pekerjaan rumah. Cucian menumpuk, masakan terasa hambar karena aku lupa memasukkan garam. Pikiranku tersedot pada satu titik fokus, melindungi Hana. Aku bahkan membawanya masuk ke kamar mandi bersamaku, tidak berani meninggalkannya sedetik pun di ruang tengah bersama neneknya. Malam kembali datang, membawa serta kegelapan yang kini terasa seperti musuh bebuyutan. Hana sudah tertidur di kamarnya. Kali ini aku mengunci pintunya dari dalam dan memastikan kuncinya berfungsi 2 kali. Namun, kegelisahan itu tidak mereda. Aku butuh teman bicara, aku butuh sekutu. Di kamar kami, Rahman sedang duduk di tepi ranjang memijat pelipisnya. Dia baru pulang lembur dan tampak kelelahan. Waktu yang buruk aku tahu, tapi aku tidak bisa menahannya lagi. Rasa takut ini sudah sampai di ujung tenggorokan, siap meledak. "Mas," panggilku pelan, duduk di sebelahnya. Rahman menjawab tanpa membuka mata. Aku takut, Mas." Rahman membuka matanya, menatapku dengan kening berkerut. "Takut kenapa? Ada kecoak lagi di kamar mandi?" Aku menggeleng cepat, meremas tanganku sendiri yang terasa dingin. "Bukan, ini soal ibu." Perubahan ekspresi Rahman langsung terlihat. Punggungnya menegang, tatapannya yang tadi lelah kini berubah menjadi waspada. "Ada apa dengan ibu?" tanyanya, nadanya sedikit meninggi. "Mas, semalam aku melihat ibu masuk ke kamar Hana jam 2 pagi. Ujarku cepat, takut keberanianku menguap. "Dia tidak cuma masuk, Mas. Dia berdiri di sana, menatap Hana lama sekali. Mulutnya komat kamit. Aku takut ibu melakukan sesuatu yang tidak wajar." Rahman terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Bukan helaan napas simpati, melainkan helaan napas frustrasi. Dia memutar tubuhnya menghadapku sepenuhnya. "Aisyah, demi Tuhan, kamu bicara apa?" Suaranya rendah namun tajam. Ibu itu sudah tua. Mungkin dia cuma terbangun, haus, atau mau ke kamar mandi dan salah masuk kamar. Atau mungkin dia cuma rindu cucunya dan ingin memastikan selimut Hana terpasang benar. Tapi tatapannya beda, Mas. Sergahku, suaraku mulai bergetar. Dan bibirnya, dia merapalkan mantra atau apalah itu. "Aku takut, Mas. Aku takut dia..." Aku menelan ludah, ragu mengucapkannya namun harus. Aku takut dia ikut aliran sesat atau mau menumbal." "Cukup," bentak Rahman memotong kalimatku. Wajahnya memerah. "Jaga mulut, Syah. Itu ibuku yang kamu bicarakan. Ibu yang membesarkanku sendirian. Berani-beraninya kamu menuduh dia mau menumbalkan cucu kandungnya sendiri. Di mana otakmu?" Air mataku tumpah, bukan karena bentakannya, tapi karena rasa putus asa yang mendadak menyergap. Dia tidak percaya padaku. Dia sama sekali tidak melihat apa yang kulihat. "Aku ibunya Hana, Mas." Instingku mengatakan ada bahaya. "Aku nggak mungkin mengarang cerita gila begini kalau aku nggak benar-benar takut." Belaku, suaraku parau. "Kamu nggak ada di sana. Kamu tidur pulas. Kamu nggak merasakan aura dingin saat ibu ada di sana." Rahman berdiri, berjalan mondar-mandir di depan lemari pakaian dengan gusar. "Insting? Itu bukan insting, Aisyah. Itu paranoid. Kamu terlalu banyak nonton film horor atau baca berita kriminal. Kamu stres di rumah, aku ngerti. Tapi jangan lampiaskan ke ibu. Kasihan dia." Dia berhenti dan menunjuk ke arahku. "Ibu sudah tua, Syah. Dia kesepian. Kalau dia sering nengok cucunya, itu wajar. Kamu yang berlebihan. Kamu yang membuat suasana rumah ini jadi nggak enak dengan curigaan terus." "Jadi Mas, lebih percaya asumsi Mas daripada kesaksian istri sendiri?" tanyaku lirih. "Aku percaya fakta, Aisyah. Faktanya, ibu merawat Hana dengan baik selama ini kalau kita sibuk. Faktanya, ibu tidak pernah menyakiti siapapun. Yang ada di kepalamu itu cuma imajinasi liar karena kurang tidur." Rahman mematikan lampu kamar dengan kasar, menyisakan lampu tidur yang remang-remang. Dia naik ke tempat tidur dan menarik selimut sampai menutupi bahunya, memunggungiku. "Tidurlah, hilangkan pikiran kotor itu. Besok pagi, minta maaf sama ibu dalam hati. Jangan sampai ibu tahu kamu menuduh dia macam-macam, bisa stroke dia nanti," gumamnya dingin.
Aku terpaku di tempatku duduk. Kalimat terakhirnya terasa seperti tamparan. Aku yang ketakutan setengah mati, aku yang berusaha melindungi anak kami, tapi aku yang dituduh memiliki pikiran kotor. Keheningan malam kembali menyelimuti kamar, hanya dipecahkan oleh suara dengkuran halus Rahman yang mulai terdengar beberapa menit kemudian. Dia bisa tidur dengan tenang, yakin bahwa dunia ini baik-baik saja, dan istrinya hanya sedang histeris. Aku membaringkan tubuhku perlahan, menatap langit-langit kamar yang gelap. Rasa dingin merambat dari ujung kaki ke seluruh tubuh. Bukan dingin karena AC, tapi dingin karena rasa sepi yang luar biasa. Di rumah ini, di samping suamiku sendiri, aku merasa benar-benar sendirian. Telingaku menangkap suara langkah kaki di luar kamar. Pelan, seret, langkah kaki yang diseret di lantai keramik. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu kamar kami. Napasku tercekat. Aku ingin membangunkan Rahman, mengguncang bahunya agar dia mendengar apa yang kudengar. Tapi, bayangan wajah marahnya tadi membuat tanganku lumpuh. Jika aku membangunkannya dan tidak ada siapa-siapa di sana, dia akan semakin yakin aku gila. Aku hanya bisa memejamkan mata rapat-rapat, berdoa dalam hati sambil meremas bantal. Keyakinan itu kini mengkristal menjadi tekad yang keras dan tajam. Jika Rahman tidak mau melindunginya, jika ayah kandungnya sendiri memilih menutup mata, maka aku yang akan melakukannya. Mulai malam ini, aku tidak akan tidur. Aku akan menjadi penjaga bagi Hana, sendirian melawan apapun yang bersembunyi di balik wajah renta ibu mertuaku. Biarlah aku dianggap gila, asalkan putriku selamat dari bayang-bayang mengerikan ini. Ketidakpastian ini perlahan membunuh kewarasanku, menggerogoti setiap inci ketenangan yang berusaha kubangun. Bayang-bayang ketakutan itu bukan lagi sekedar tamu tak diundang di kepalaku, melainkan penghuni tetap yang berteriak setiap kali aku melihat Fatimah tersenyum pada Hana. Aku tidak bisa terus begini. Menuduh tanpa bukti hanya akan membuatku tampak seperti wanita histeris yang kehilangan akal sehat. Namun, membiarkan segalanya berjalan tanpa pengawasan terasa seperti menyerahkan leher putriku pada pisau tajam yang tak terlihat. Pagi itu, setelah mengantar Mas Rizal berangkat kerja, aku membulatkan tekad. Di tanganku, sebuah kotak kecil yang baru saja tiba dari kurir terasa lebih berat dari bobot aslinya. Sebuah kamera pengawas nirkabel. Ukurannya mungil, nyaris tak terlihat jika diselipkan dengan cerdik, namun kemampuannya merekam dalam gelap adalah satu-satunya harapan yang kupunya saat ini. Jantungku berdegup kencang, seolah aku sedang merencanakan sebuah kejahatan besar. Padahal ini rumahku sendiri. Aku adalah ratu di istana ini, tapi mengapa rasanya aku seperti pencuri yang hendak menyusup? Aku melirik ke arah dapur. Suara gemericik air dan denting piring beradu menandakan Fatimah sedang sibuk mencuci perabotan sisa sarapan. Hana sedang asyik bermain balok susun di ruang tengah, bersenandung pelan dengan nada yang tidak jelas. Ini adalah kesempatan emas. Waktu yang kupunya mungkin tidak lebih dari 10 menit sebelum Fatimah selesai dengan tugasnya dan kembali mengecek Hana. Dengan langkah seringan kapas, aku menyelinap menuju kamar Hana. Pintu kamar itu terbuka sedikit. Aku mendorongnya perlahan, memastikan engselnya tidak mengeluarkan bunyi decit yang bisa memicu kecurigaan. Aroma bedak bayi dan minyak telon menyambutku, aroma yang seharusnya menenangkan, namun hari ini justru membuat perutku mulas karena rasa bersalah dan cemas. Mataku menyapu seisi ruangan, mencari titik paling strategis. Kamera ini harus berada di tempat yang tinggi untuk menjangkau seluruh sudut, terutama tempat tidur Hana, namun juga harus tersembunyi dengan sempurna agar tidak menarik perhatian mata tua Fatimah yang tajam. Pilihanku jatuh pada rak buku di sudut ruangan, tepat berseberangan dengan ranjang. Di sana berjajar buku-buku dongeng tebal dan beberapa boneka koleksi Hana. Aku menarik sebuah kursi kecil, memanjatnya dengan hati-hati. Tanganku sedikit gemetar saat mengeluarkan perangkat hitam kecil itu dari kotaknya. Kucabut kabel pengisi daya, aku sudah mengisi baterainya penuh semalam di laci kerjaku yang terkunci, dan mulai menempatkannya di antara boneka beruang besar dan tumpukan buku ensiklopedia anak.
Lensa kamera itu mengintip dari celah lengan boneka beruang, gelap dan dingin, seperti mata yang tidak pernah berkedip. Aku memastikan sudut pandangnya lurus ke arah tempat tidur. Setelah posisinya dirasa pas, aku merogoh ponsel dari saku dasterku, membuka aplikasi pengawas yang sudah kuunduh sebelumnya. "Ayo, terhubunglah," bisikku mendesak, menatap layar ponsel yang masih menampilkan lingkaran loading berputar-putar. Keringat dingin mulai menetes di pelipisku. Sinyal wifi di kamar ini biasanya bagus, tapi entah kenapa di saat genting seperti ini, teknologi seakan ingin menguji kesabaranku. Telingaku terus waspada, memilah setiap suara yang datang dari luar kamar. Suara air di dapur sudah berhenti. Napasku tertahan. "Jangan sekarang, Fatimah, jangan sekarang." Terdengar langkah kaki terseret, khas cara jalan Fatimah mendekat ke ruang tengah. Dia pasti sedang memeriksa Hana. Jika dia tidak menemukan Hana di sana, dia akan langsung menuju ke sini. Layar ponselku akhirnya berkedip, terhubung. Sebuah gambar live muncul di layar, menampilkan kamar Hana dari sudut pandang boneka beruang itu. Gambarannya jernih, mencakup seluruh area tidur dan sebagian lantai tempat biasa Hana bermain. Aku menghela napas lega, namun kelegaan itu hanya bertahan sedetik. Suara langkah kaki itu semakin dekat, kali ini mengarah ke lorong kamar. "Non Hana," suara serak Fatimah terdengar memanggil. Panik menyergapku, aku segera melompat turun dari kursi, nyaris tersandung kaki sendiri. Dengan gerakan kilat, aku mengembalikan kursi ke posisi semula di dekat meja belajar. Tidak ada waktu untuk keluar. Jika aku keluar sekarang, kami akan berpapasan tepat di depan pintu. Dan dia pasti bertanya, kenapa aku berada di kamar Hana dengan wajah pucat dan berkeringat. Aku menyambar sebuah buku cerita yang tergeletak di meja, lalu duduk di tepi ranjang, berpura-pura sedang merapikan spray. Pintu terbuka lebar. Fatimah berdiri di ambang pintu. Wajahnya datar, namun matanya menyipit saat melihatku. "Bu Aisyah?" tanyanya. Nada bicaranya selalu sopan, tapi entah kenapa hari ini terdengar penuh selidik di telingaku. "Saya kira ibu di kamar ibu. Tadi saya cari Non Hana, dia masih main di depan." Aku memaksakan seulas senyum meski bibirku terasa kaku. "Ah iya Bi, saya cuma mengecek persediaan popok Hana. Rasanya sudah mau habis." Fatimah diam sejenak, matanya menyapu ruangan. Jantungku rasanya mau copot saat tatapannya berhenti sejenak di rak buku sudut ruangan. Apakah dia melihatnya? Apakah lensa kecil itu memantulkan cahaya? "Popok masih ada 2 pak di lemari bawah Bu, baru saya susun kemarin," jawabnya datar, lalu kembali menatapku. "Ibu kelihatan pucat, ibu sakit?" "Tidak, saya baik-baik saja," jawabku cepat, mungkin terlalu cepat. Aku bangkit berdiri, berusaha terlihat senormal mungkin. "Ya sudah kalau masih ada, tolong nanti kalau Hana sudah bosan main, ajak dia tidur siang ya Bi." "Baik Bu." Aku berjalan melewatinya, menahan napas agar dia tidak mendengar gemuruh di dadaku. Saat aku sudah berada di lorong dan membelakanginya, aku merasakan tatapannya menusuk punggungku. Rasa tidak nyaman itu begitu nyata, seolah dia tahu aku baru saja menanam mata-mata di wilayah kekuasaannya. Sesampainya di kamarku sendiri, aku langsung mengunci pintu. Tubuhku merosot di balik pintu, lemas seketika. Adrenalin yang tadi memuncak, kini surut meninggalkan rasa lelah yang luar biasa. Tapi aku tidak boleh istirahat. Aku segera membuka kembali aplikasi di ponselku. Di layar kecil itu, aku melihat Fatimah masuk ke dalam kamar Hana. Dia berjalan perlahan, lalu berhenti tepat di tengah ruangan. Melalui layar ponsel, aku melihatnya mendongak, menatap sekeliling langit-langit, seolah instingnya memberitahu ada sesuatu yang berbeda. Dia berputar pelan, menatap lemari, jendela, dan akhirnya rak buku. Napasku tercekat, jangan bilang dia tahu. Fatimah melangkah mendekati rak buku, tangannya terulur. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan jeritan. Jika dia menemukan kamera itu sekarang, semua rencanaku hancur. Dia akan punya alasan untuk tersinggung, minta berhenti, atau lebih parah lagi, dia akan tahu bahwa aku mencurigainya dan menjadi lebih waspada dalam melakukan ritual anehnya. Jika itu memang benar ada.
Tangan keriput itu menyentuh boneka beruang, tempatku menyembunyikan kamera. Dia memiringkan kepala boneka itu sedikit ke kiri. Layar ponselku berguncang sebentar, lalu gambar kembali stabil, namun dengan sudut yang sedikit bergeser. Fatimah mengambil sebuah buku yang ada di sebelah boneka, lalu membersihkan debu tipis di sampulnya dengan ujung kebaya. Hanya itu, dia tidak mengambil bonekanya. Dia tidak melihat lensa kecil di sana. Dia hanya merapikan buku. Aku menghembuskan napas panjang yang sedari tadi kutahan. Dia tidak tahu. Aman, gumamku lirih. Fatimah kemudian keluar dari bingkai layar, meninggalkan kamar kosong itu dalam keheningan digital. Aku terus menatap layar ponsel itu selama beberapa menit, terhipnotis oleh kekuasaan baru yang kumiliki. Aku bisa melihat segalanya sekarang, tidak akan ada lagi rahasia. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa puas itu perlahan berganti menjadi rasa takut yang berbeda. Aku telah melanggar privasi seseorang. Aku telah mengubah rumahku menjadi penjara pengintaian. Tapi bukankah ini demi Hana? Suara tangisan Hana yang histeris setiap tengah malam itu bukan halusinasi. Lebam samar yang pernah kulihat sekilas itu bukan imajinasi. Aku melakukan ini karena aku seorang ibu. Malam pun tiba lebih cepat dari yang kuharapkan. Suasana rumah terasa lebih mencekam dari biasanya. Saat makan malam, aku nyaris tidak bisa menatap mata Fatimah. Setiap kali dia menyendokkan nasi ke piringku, aku merasa dia sedang membaca pikiranku. Hana rewel tidak tadi siang, Bi? Tanyaku memecah keheningan, berusaha terdengar santai. Tidak, Bu, anting saja. Cuma tadi sore agak susah makan, jawab Fatimah singkat. Oh, begitu, responsku lemah. Setelah makan malam, rutinitas berjalan seperti biasa. Mas Rijal masih lembur dan belum pulang. Fatimah membawa Hana masuk ke kamar untuk menidurkannya. Saya tidurkan Non Hana dulu ya, Bu, pamitnya. Aku mengangguk. Silahkan, Bi. Begitu pintu kamar Hana tertutup, aku langsung berlari kecil ke kamarku, menyambar ponsel, dan memasang earphone. Aku mematikan lampu kamarku agar bisa fokus sepenuhnya pada layar kecil yang kini menjadi jendela kebenaran bagiku. Gambar di layar berubah menjadi mode malam. Hitam putih, sedikit berbutir, namun cukup jelas untuk melihat siluet Fatimah yang sedang menimang Hana di tepi ranjang. Aku bisa mendengar suara senandung Fatimah melalui mikrofon kamera. Suaranya terdengar pecah dan mendengung karena kualitas audio yang standar, namun nadanya terdengar ganjil. Itu bukan lagu Nina Bobo atau solawat yang biasa ku dengar. Melodinya asing, rendah dan monoton, seperti mantra yang dirapalkan berulang-ulang. Bulu kuduku meremang. Aku menekan earphone lebih dalam ke telinga, berusaha menangkap liriknya, tapi bahasanya tidak ku kenal. Fatimah meletakkan Hana di tempat tidur setelah anak itu terlelap. Dia menyelimuti Hana dengan lembut, gerakan yang terlihat penuh kasih sayang, layaknya seorang nenek pada cucunya. Aku mulai merasa bodoh. Mungkin aku memang berlebihan. Mungkin itu hanya lagu daerah dari kampung halamannya yang tidak ku ketahui. Namun, Fatimah tidak langsung keluar kamar. Dia berdiri diam di samping tempat tidur Hana. Tubuhnya mematung, menghadap lurus ke arah Hana yang tertidur pulas. Detik demi detik berlalu, dia tetap tidak bergerak. Dalam tampilan night vision, matanya terlihat seperti dua lubang hitam yang menatap intens. 1 menit, 2 menit, 5 menit. Dia hanya berdiri di sana, mengawasi Hana tidur. Kenapa dia tidak keluar? Bisikku pada kegelapan kamarku sendiri. Rasa dingin mulai merambat dari ujung kaki ke seluruh tubuhku. Tiba-tiba, Fatimah bergerak, bukan menuju pintu, melainkan berlutut di samping ranjang. Dia menundukkan kepalanya dalam-dalam hingga keningnya menyentuh sisi kasur, tepat di samping telinga Hana. Tangannya bergerak perlahan, merogoh sesuatu dari balik baju kebayanya, melalui layak yang berbutir atau menyipitkan mata, berusaha melihat apa yang dipegangnya. Benda itu kecil, gelap. Dia meletakkan benda itu di bawah bantal Hana, sangat pelan tanpa membangunkan putriku. Jantungku berhenti berdetak. Apa itu? Apa yang dia masukkan ke bawah bantal anakku? Fatimah mengangkat kepalanya kembali. Kali ini, wajahnya menghadap langsung ke arah rak buku, ke arah kamera, ke arahku.
Meskipun aku tahu dia tidak bisa melihatku, rasanya seolah dia sedang menatap langsung ke dalam jiwaku melalui layar ponsel itu. Bibirnya bergerak, mengucapkan sesuatu tanpa suara, lalu menyeringai tipis. Seringai yang tidak pernah kulihat sebelumnya, seringai yang membuat darahku membeku. Tanpa sadar, aku melempar ponselku ke kasur, napasku memburu hebat. Itu bukan sekedar prasangka, itu nyata. Ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang dia sembunyikan, dan benda di bawah bantal itu adalah kuncinya. Aku harus mengambil benda itu, aku harus tahu apa yang dia lakukan pada Hana. Tapi kakiku terasa berat, terpaku di lantai seolah ada tangan tak kasat mata yang menahanku untuk tetap diam di sini, terperangkap dalam ketakutan yang kini telah terkonfirmasi. Malam ini aku tidak akan tidur. Malam ini, perang dingin di antara kami telah resmi dimulai. Malam-malam berikutnya terasa panjang, seolah waktu sengaja memperlambat langkahnya hanya untuk menyiksaku. Tidurku tidak lagi nyenyak. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan-bayangan buruk tentang apa yang mungkin terjadi di kamar sebelah, di kamar Hana, menghantuiku. Kecurigaan itu seperti racun yang menyebar perlahan di dalam darah, membuatku memandang Fatimah bukan lagi sebagai pengasuh anakku, melainkan sebagai ancaman yang nyata. Aku telah memasang kamera pengawas kecil itu 2 hari yang lalu, disembunyikan rapi di antara tumpukan boneka di rak dinding kamar Hana. Fatimah tidak tahu, tentu saja. Mas Doni juga tidak tahu. Ini adalah rahasiaku, sebuah langkah putus asa dari seorang ibu yang merasa intuisinya sedang berteriak kencang. Aku merasa seperti pencuri di rumahku sendiri, menunggu momen untuk menangkap basah penjahat yang bersembunyi di balik topeng kepolosan. Pagi ini rumah terasa sunyi. Mas Doni sudah berangkat kerja dan Fatimah sedang sibuk mencuci di area belakang. Hana masih tertidur pulas. Inilah saatnya. Dengan tangan yang terasa dingin dan sedikit gemetar, aku membuka laptop di meja kerjaku. Jantungku berdebar kencang, memukul-mukul rongga dada dengan ritme yang menyakitkan. Aku menarik nafas dalam, mencoba menenangkan diri, meski rasanya sia-sia. Ayo Aisyah, kamu harus melihatnya, kamu harus tahu kebenarannya, bisikku pada diri sendiri. Jari telunjukku menekan tombol play pada file rekaman tertanggal semalam. Layar laptop menampilkan rekaman hitam putih dengan kualitas night vision. Kamar Hana terlihat tenang pada awalnya. Jam digital di sudut layar menunjukkan pukul 2:15 dini hari. Hana tampak bergerak gelisah di tempat tidurnya, selimutnya tersibak acak-acakan. Lalu, pintu kamar terbuka pelan. Tubuhku menegang seketika, mataku tak berkedip menatap layar. Sosok Fatimah masuk ke dalam kamar dengan langkah sangat pelan, seolah takut suaranya akan memecahkan hening malam. Ia mengenakan mukena bagian bawah, sisa dari sholat malam mungkin, dengan atasan kaos lengan panjang yang lusuh. Apa yang akan kau lakukan, gumamku? Suaraku tercekat di tenggorokan. Rasa mual mulai naik ke perutku. Aku sudah siap untuk melihat hal terburuk. Siap untuk melihat tangan itu mencubit, memukul atau membentak putri kecilku yang tak berdaya. Aku sudah siap untuk melompat dari kursi, berlari ke belakang dan mengusirnya detik ini juga. Di layar, Fatimah mendekati tempat tidur Hana. Ia berdiri di sana sejenak, mematung. Dalam benakku, waktu seakan berhenti. Jangan sentuh dia, batinku menjerit. Tangan Fatimah terulur. Aku menahan nafas, mataku terbelalak ngeri. Namun, gerakan tangan itu tidak kasar, jauh dari kata kasar. Fatimah perlahan menarik selimut yang tergeletak di ujung kaki Hana. Lalu dengan kelembutan yang luar biasa hati-hati, ia menyelimuti tubuh kecil anakku sampai sebatas dada. Ia merapikan sisi-sisi selimut itu agar Hana tetap hangat. Aku terpaku. Rasa curiga yang tadi menggebu-gebu mendadak tertahan, tapi belum hilang sepenuhnya. Itu mungkin hanya kamuflase, pikirku defensif. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat pertahananku runtuh seketika. Fatimah tidak langsung pergi, ia justru duduk bersimpuh di lantai, tepat di samping tempat tidur Hana. Ia mencondongkan wajahnya mendekat, lalu meletakkan punggung tangannya di kening Hana. Ia mengecek suhu tubuh anakku.
Gerakannya begitu natural, begitu keibuan, tidak ada keraguan-raguan, tidak ada keterpaksaan. Melalui audio yang samar-samar tertangkap mikrofon kamera, aku mendengar suara lirih. Itu suara Fatimah. Awalnya aku mengira ia sedang mengeluh atau bergumam kesal karena tidurnya terganggu. Aku memperbesar volume laptopku hingga maksimal, mendekatkan telingaku ke speaker agar tidak ada satu kata pun yang terlewat. Suara itu, dia sedang melantunkan ayat suci. Fatimah membacakan ayat kursi dengan suara yang bergetar namun sangat lembut, seolah ia sedang membentengi Hana dari segala mara bahaya yang tak kasat mata. Setelah selesai, ia menengadahkan kedua tangannya. Di layar hitam putih itu, aku bisa melihat bahunya terguncang pelan. Ya Allah, suaranya terdengar parau dan pecah. Lindungilah Hana, dia anak yang baik. Angkatlah demamnya jika ia sakit. Berilah ia mimpi yang indah. Hamba menyayanginya seperti darah daging hamba sendiri ya Rob. Jangan biarkan kesedihan menyentuh hatinya. Air mataku menetes tanpa bisa kucegah, satu persatu, lalu menderas membasahi pipi. Fatimah menangis dalam doanya. Di tengah malam buta, saat tidak ada satu orang pun yang melihatnya, saat ia bisa saja memilih untuk tidur nyenyak di kamarnya setelah seharian lelah bekerja, ia justru memilih untuk bersimpuh di lantai dingin kamar anakku. Ia memohon kepada Tuhan untuk keselamatan dan kesehatan putriku. Ia tidak memukul, ia tidak mencubit, ia tidak mengabaikan. Wanita yang selama ini kucurigai, yang kutatap dengan pandangan menyelidik setiap kali ia menggendong Hana, yang kuanggap tidak pantas karena latar belakang pendidikannya yang rendah atau penampilannya yang sederhana, ternyata memiliki hati yang jauh lebih mulia daripada dugaanku. Aku melihat Fatimah mengusap kepala Hana dengan sangat lembut, lalu mengecup keningnya sekilas sebelum bangkit berdiri. Ia bahkan sempat merapikan boneka beruang yang terjatuh di lantai sebelum akhirnya melangkah keluar kamar, menutup pintu tanpa suara. Rekaman itu terus berjalan, menampilkan kamar yang kembali sunyi, tetapi aku sudah tidak sanggup lagi menontonnya. Aku menutup laptop dengan tangan gemetar. Kali ini bukan karena amarah, melainkan karena rasa malu yang luar biasa hebat. Rasanya seperti ada batu besar yang menghantam dadaku. Prasangka. Betapa mengerikannya prasangka itu. Ia telah membutakan mataku dari ketulusan yang ada tepat di depan hidungku. Aku merasa sangat kecil, sangat kerdil. Aku yang merasa lebih berpendidikan, lebih modern, dan lebih tahu segalanya, ternyata telah menjadi hakim yang tidak adil bagi seseorang yang justru menjadi pelindung bagi anakku di saat aku terlelap. Aku menelungkupkan wajah di atas meja, terisak pelan agar tidak terdengar sampai ke ruang tengah. Bayangan wajah Fatimah yang tulus, senyumnya yang canggung ketika aku menegurnya karena hal sepele, dan kesabarannya menghadapi sikap dinginku beberapa hari ini, semuanya berputar di kepalaku seperti kaset rusak yang memuakkan. Bagaimana aku akan menatap wajahnya setelah ini? Bagaimana aku bisa menebus rasa bersalah atas tuduhan-tuduhan keji yang sempat bersarang di kepalaku meski tidak pernah terucap? Pintu kamar kerjaku diketuk pelan. Aku tersentak, buru-buru menghapus air mata dan berusaha mengatur nafas. Bu Aisyah, suara itu, suara lembut yang baru saja kudengar dalam rekaman CCTV. Maaf mengganggu, Bu, saya mau tanya. Untuk makan siang Non Hana nanti, apa Ibu mau saya buatkan bubur saring atau sup saja? Sepertinya Non Hana agak hangat badannya. Aku menoleh ke arah pintu. Fatimah berdiri di sana dengan pakaian sederhananya, memegang keranjang baju kotor di pinggang. Wajahnya tampak sedikit lelah, ada lingkaran hitam samar di bawah matanya, tanda bahwa ia kurang tidur semalam. Namun tatapannya tetap teduh, penuh hormat dan tanpa sedikit pun rasa dendam. Hatiku mencelos. Ia tahu Hana agak hangat karena ia mengeceknya semalam. Ia begadang untuk memastikan anakku baik-baik saja, sementara aku sibuk merancang perangkap untuknya. Aku berdiri, kakiku terasa lemas. Aku ingin meminta maaf, ingin bersujud memohon ampun, tapi lidahku keluh. Ego dan rasa malu berperang hebat di dalam diriku. Bu, Ibu baik-baik saja? Tanyanya lagi, kali ini dengan nada khawatir melihat mataku yang sembab. Ia meletakkan keranjang cuciannya dan melangkah maju sedikit. Apa Ibu sakit?
Pertanyaan tulus itu menghancurkan sisa-sisa tembok keangkuhanku. Saya tidak apa-apa, Fatimah. Jawabku dengan suara serak. Aku berjalan mendekatinya. Fatimah tampak bingung, mungkin takut kalau dia telah melakukan kesalahan lagi. Tanpa sadar aku meraih tangannya. Tangan yang kasar karena kerja keras, tangan yang sama yang kulihat mengusap kepala Hana dengan penuh kasih sayang di layar laptop tadi. "Terima kasih ya," ucapku. Kata-kata itu meluncur begitu saja, terasa tidak cukup untuk mewakili badai penyesalan di dadaku. Fatimah mengerjap, bingung. "Terima kasih untuk apa, Bu? Saya belum masak." "Untuk semuanya," potongku cepat, menatap matanya dalam-dalam. "Untuk menjaga Hana, untuk menyayanginya. Tolong buatkan sup yang paling enak untuk Hana ya, saya percaya sama kamu." Fatimah terdiam sejenak, lalu perlahan senyum tulus merekah di bibirnya. Senyum yang membuat wajah lelahnya terlihat bersinar. "Baik, Bu, pasti saya buatkan yang terbaik buat Non Hana." Ia kembali mengambil keranjang cuciannya dan berbalik menuju dapur. Aku memandang punggungnya yang menjauh. Di pagi yang cerah itu, untuk pertama kalinya sejak Fatimah menginjakkan kaki di rumah ini, kabut kecurigaan itu sirna sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah rasa hormat dan sebuah pelajaran berharga yang menampar kesadaranku bahwa kemuliaan hati seseorang tidak bisa diukur dari penampilan, dan kasih sayang yang tulus seringkali hadir dalam diam di saat tak ada mata manusia yang memandang. Aku kembali duduk di depan laptop yang sudah tertutup. Momen pembuktian ini bukan membuktikan kejahatan Fatimah, melainkan membuktikan betapa buruknya prasangkaku sendiri. Dan kini, aku punya tugas baru, membalas ketulusan itu dengan kelayakan yang seharusnya ia terima sejak awal. Jari-jariku gemetar hebat saat menyentuh layar ponsel. Di hadapanku, Mas Indra berdiri dengan wajah lelah, matanya menyiratkan campuran antara kekecewaan dan kepasrahan. Ia baru saja pulang kerja, namun aku sudah menyambutnya dengan api amarah yang berkobar di ubun-ubun. Aku merasa menang, aku merasa berada di pihak yang benar. Malam ini, aku akan membuktikan bahwa instingku sebagai seorang ibu tidak pernah salah. Bahwa kecurigaanku selama ini tentang lebam kecil di lengan Hana atau tangisannya yang tiba-tiba adalah ulah Ibu Fatimah. "Lihat ini, Mas," suaraku parau menahan emosi yang siap meledak. "Kamu selalu memintaku bersabar, kamu selalu bilang ibumu tidak mungkin menyakiti cucunya sendiri. Sekarang, tonton dengan matamu sendiri." Mas Indra menghela napas panjang, bahunya turun seolah menanggung beban dunia. Namun ia tetap mendekat. Ia menatap layar ponsel yang kusodorkan. Video rekaman dari kamera tersembunyi yang kupasang diam-diam di kamar Hana kemarin sore, kini mulai berputar. Layar menunjukkan pukul 02.15 dini hari. Kamar Hana tampak remang, hanya diterangi lampu tidur temaram. Hatiku berdegup kencang menanti detik-detik di mana kejahatan itu terjadi. Detik di mana aku bisa membenarkan kebencianku. Pintu kamar terbuka perlahan. Sosok Ibu Fatimah masuk dengan langkah tertatih. Ia mengenakan daster lusuh yang warnanya sudah memudar, daster yang sama yang sering kukomentari dalam hati karena terlihat kumal. Di layar, ibu tampak berhenti sejenak di ambang pintu, menengok ke kanan dan kiri seolah memastikan situasi aman. "Lihat, Mas, dia mengendap-endap," desisku tajam. Untuk apa dia masuk jam segini kalau bukan untuk... Kalimatku terhenti di tenggorokan, lidahku mendadak keluh. Di layar itu, ibu tidak mendekati Hana dengan kasar. Ia tidak menarik tangan mungil putriku. Sebaliknya, ibu berjalan sangat pelan, berjinjit agar lantai kayu tidak berderit dan membangunkan cucunya. Ia sampai di tepi tempat tidur Hana. Hana tertidur dengan posisi selimut yang tersingkap sampai ke kaki, memperlihatkan piyamanya yang tipis. Udara malam itu memang dingin karena hujan deras. Tangan keriput Ibu Fatimah terulur, bukan untuk mencubit, bukan untuk memukul. Tangan itu meraih ujung selimut dengan kelembutan yang membuat dadaku sesak seketika. Ia menarik selimut itu perlahan, sangat hati-hati, lalu menyelimuti tubuh Hana sampai ke dada. Ia merapikan sisi-sisinya, memastikan tidak ada angin yang bisa menyentuh kulit cucunya.
Napasku mulai tercekat. Amarah yang tadi membara kini tergantikan oleh kebingungan yang menyengat. Ibu kemudian duduk perlahan di tepi ranjang. Ia menunduk menatap wajah Hana yang terlelap. Tangan tuanya yang kasar karena kerja keras seumur hidup kini mengusap kening Hana. Gerakannya begitu halus, seolah Hana adalah porselen yang paling rapuh di dunia. Aku bisa melihat bibir ibu bergerak-gerak. Tidak ada suara yang terekam jelas, tapi dari gerak bibirnya dan ekspresi wajahnya yang syahdu, aku tahu ia sedang melantunkan ayat-ayat suci. Ia sedang berdoa. Ya Allah, gumam Mas Indra di sampingku, suaranya bergetar. Aku masih terpaku, berharap ada plot twist lain yang membenarkan prasangkaku. Tapi yang terjadi selanjutnya justru menghancurkan seluruh pertahananku. Ibu merogoh saku dasternya yang dalam. Ia mengeluarkan sesuatu. Mataku menyipit, berusaha melihat apa itu. Itu adalah beberapa lembar uang kertas. Uang ribuan dan 2 ribuan yang sudah sangat lusuh, terlipat-lipat kecil, sepertinya uang kembalian belanja atau sisa uang saku yang ia sisihkan mati-matian. Dengan tangan gemetar, ibu mengangkat bantal kepala Hana sedikit, sangat sedikit agar Hana tidak terusik. Ia menyelipkan uang-uang lusuh itu di sana. Lalu, ibu menempelkan wajahnya ke pipi Hana. Di layar yang resolusinya tidak terlalu tinggi itu, aku bisa melihat bahu ibu terguncang. Ia menangis. Cahaya lampu tidur memantulkan kilau air mata di pipi keriputnya. Ia mengangkat wajahnya, menengadah ke langit-langit kamar, seolah berbicara langsung pada Tuhan. Meski tanpa suara, hatiku seakan bisa mendengar jeritan batinnya yang terekam visual itu. Lindungi cucuku ya Allah, nenek mungkin tidak akan lama lagi di sini. Nenek tidak punya harta untuk diwariskan, hanya recehan ini untuk jajan Hana nanti, biar dia senang. Jaga dia kalau nenek sudah tidak ada. Ibu mencium kening Hana sekali lagi, ciuman yang begitu panjang dan dalam, penuh dengan rasa takut kehilangan, penuh dengan kasih sayang yang tak bertepi. Setelah itu, ia mengusap air matanya kasar dengan ujung lengan daster, lalu berdiri perlahan dan berjalan keluar kamar, meninggalkan harta karun kecilnya di bawah bantal sang cucu. Layar ponsel menjadi gelap karena video berakhir. Namun, kegelapan yang sesungguhnya kini menyelimuti jiwaku. Ponsel di tanganku terlepas, jatuh membentur lantai dengan suara keras, tapi aku tidak peduli. Kakiku lemas, seolah tulang-tulangku ditarik paksa dari tubuhku. Aku ambruk ke lantai, berlutut. Aisyah, Mas Indra memanggilku, suaranya panik. Tapi aku tidak bisa menjawab. Tenggorokanku tercekat oleh gumpalan rasa bersalah yang ukurannya sebesar gunung. Air mataku tidak menetes, melainkan membanjir, tumpah ruah tanpa bisa kubendung. Mas, rintihku, suaraku pecah menjadi jeritan tertahan. Mas, aku jahat sekali. Ya Allah, aku jahat sekali. Bayangan ibu yang menyisihkan uang ribuan itu berputar-putar di kepalaku. Uang yang mungkin ia kumpulkan dari sisa belanja yang seharusnya jadi haknya untuk sekadar membeli jajanan pasar, tapi malah ia simpan untuk Hana. Dan aku menuduhnya mencuri. Aku menuduhnya menyiksa. Aku memandangnya dengan tatapan jijik setiap kali ia mendekati anakku. Lebam di tangan Hana, itu pasti karena Hana yang aktif bermain, bukan karena neneknya. Tangisan Hana mungkin hanya tantrum biasa. Tapi mataku telah buta oleh ego dan prasangka buruk. Aku telah membiarkan setan membisikkan kebencian di telingaku, sampai aku tidak bisa melihat malaikat yang hidup di bawah atap rumahku sendiri. Aisyah, tenang. Mas Indra berlutut, mencoba merengkuh bahuku. Enggak mas, jangan sentuh aku. Aku histeris, memukul-mukul dadaku sendiri yang terasa sangat sakit. Rasanya jantungku diremas kuat-kuat. Aku menuduh ibumu, aku pasang kamera karena aku pikir dia monster. Ternyata akulah monsternya mas, aku yang monster. Raunganku menggema di ruang tamu, rasa malu menikam-nikam ulu hatiku. Bagaimana aku akan menatap wajah ibu besok pagi? Bagaimana aku bisa mencium tangan yang tadi menyelipkan uang di bawah bantal anakku? Tangan yang selama ini kucurigai hendak menyakiti? Ingatan demi ingatan berkelebat. Saat ibu menawarkan diri menyuapi Hana dan aku menepisnya. Saat ibu ingin menggendong Hana dan aku merebutnya kasar.
Saat ibu diam saja ketika aku menyindirnya tentang kebersihan. Ia tidak pernah melawan, ia tidak pernah membela diri. Ia hanya menelan semua perlakuan burukku dengan senyum getir dan doa di sepertiga malam. Video itu bukan sekadar rekaman CCTV. Itu adalah cermin yang menampar wajahku keras-keras, memperlihatkan betapa buruknya rupa hatiku. Dia tahu, Mas, isaku semakin tak terkendali. Dia tahu umurnya mungkin gak lama lagi. Dia cuma ingin kasih sayang. Dia cuma ingin memberi apa yang dia punya. Uang leceh itu, Mas, itu segalanya buat ibu. Mas Indra menarikku ke dalam pelukannya yang erat. Ia pun menangis. Air matanya jatuh di atas kepalaku. Kami berdua menangis dalam penyesalan yang terlambat. Di kamar sebelah, ibu mungkin sedang tidur, atau mungkin sedang tahajud, mendoakan menantu durhaka ini agar dilembutkan hatinya. Kita minta maaf, Dek. Kita minta maaf sama ibu. Bisik Mas Indra, suaranya serak. Aku menggeleng lemah di dadanya. Maaf saja nggak cukup, Mas. Nggak akan pernah cukup untuk menebus dosa fitnah ini. Malam itu, di lantai yang dingin, keangkuhanku runtuh menjadi debu. Kebenaran itu tidak membebaskanku. Kebenaran itu menghancurkanku, meremukkan egoku hingga ke titik nadir, memaksaku menelan pil pahit bahwa selama ini akulah antagonis dalam kisah hidup keluargaku sendiri. Lututku lemas, seolah tulang belulang yang menopang tubuhku meluruh seketika menjadi debu. Kertas kumal yang menjadi bukti pengorbanan ibu itu terlepas dari genggamanku, melayang pelan sebelum mendarat di lantai keramik yang dingin. Aku ambruk, bukan karena sakit fisik, melainkan karena hantaman rasa bersalah yang begitu dahsyat menghujam ulu hati. Duniaku berputar, potongan-potongan ingatan tentang sikap dingin ibu, tentang bagaimana aku selalu mengeluh pada Mas Ilham soal ketus dan pelitnya beliau, kini berbalik menyerangku seperti ribuan jarum. Ternyata, di balik baju lusuh yang selalu ia pakai dan di balik menu makan siang yang tak pernah mewah itu, ada tabungan masa depan yang diam-diam ia relakan demi menutupi utang kami. Cincin emas peninggalan almarhum bapak, satu-satunya benda berharga yang selalu ia elus dengan penuh rindu setiap sore, ternyata sudah tidak ada di jarinya. Dan aku baru menyadarinya sekarang saat bukti gadai itu tak sengaja kutemukan terselip di bawah tumpukan baju yang hendak kusetrika. Aisyah, suara itu terdengar lembut, namun di telingaku ia terdengar seperti guntur yang menegur kebodohanku. Aku mendongak dengan pandangan kabur oleh air mata. Sosok Ibu Fatimah berdiri di ambang pintu kamar. Wajah tuanya menyiratkan kebingungan melihat menantunya bersimpuh di lantai dengan bahu terguncang hebat. Aku tak sanggup menjawab. Tenggorokanku tercekat oleh isak tangis yang tak tertahankan. Dengan sisa tenaga yang ada, aku merangkak maju, meraih tangan keriputnya yang menggantung di sisi tubuhnya, lalu mencium punggung tangan itu bertubi-tubi. Air mataku membasahi kulitnya yang kasar, kulit yang menjadi saksi betapa kerasnya ia bekerja dalam diam. Maafkan Aisyah, Bu, maafkan Aisyah. Hanya itu yang mampu keluar dari bibirku, berulang-ulang seperti mantra penyesalan yang terlambat. Aisyah berdosa, Aisyah buta, Aisyah pikir ibu tidak peduli, Aisyah jahat sama ibu. Ibu Fatimah terdiam sejenak. Aku bisa merasakan tubuhnya menegang, mungkin terkejut dengan ledakan emosiku yang tiba-tiba. Namun, detik berikutnya ketegangan itu mencair. Perlahan, ia ikut menurunkan tubuh rentahnya, duduk bersimpuh di hadapanku. Tidak ada bentakan, tidak ada pertanyaan menuntut. Tangan kirinya terangkat, lalu mendarat lembut di atas kepalaku yang tertunduk dalam. "Kenapa menangis sampai begini, Nak?" tanyanya lirih. Getar suaranya begitu tenang, kontras dengan badai yang berkecamuk di dadaku. "Aku tahu, Bu, aku tahu soal cincin itu,"
Ujarku tersendat-sendat, mengangkat wajahku yang basah kuyup untuk menatap manik matanya yang teduh. Ibi jual cincin pernikahan ibu buat bayar cicilan rumah kami kan? Padahal selama ini Aisyah selalu ngomel. Aisyah selalu berburuk sangka kalau ibu menyimpan harta ibu sendiri. Aisyah menantu durhaka, Bu. Senyum sendu terukir di bibir Ibu Fatimah. Senyum yang menyayat hati karena ketulusannya. Ia tidak menyangkal, juga tidak membenarkan dengan sombong. Ia hanya menghela napas panjang, seolah melepaskan beban yang selama ini ia pikul sendirian tanpa ingin membebani anak dan menantunya. Harta itu titipan Aisyah, ucapnya pelan. Jemarinya menyeka air mata di pipiku dengan kelembutan seorang ibu kandung. Cincin itu hanya benda mati, tapi kebahagiaan kalian, ketenangan Ilham dalam memimpin keluarga, itu jauh lebih berharga buat ibu. Bapakmu pasti setuju di sana. Tapi ibu harusnya bilang, ibu nggak perlu pura-pura galak, ibu nggak perlu diam saja saat Aisyah sindir. Tangisku pecah lagi, kali ini lebih keras karena rasa haru yang membuncah. Ibu menarikku ke dalam pelukannya. Aroma tubuhnya, aroma sabun batangan murah bercampur bau rempah dapur yang dulu sering kuhindari, kini terasa seperti aroma surga. Aku membenamkan wajah di bahunya yang ringkih, menumpahkan segala prasangka hitam yang selama ini mengotori hatiku. Kalau ibu bilang, nanti Ilham merasa gagal jadi suami karena harus dibantu ibunya. Kalau ibu bilang, nanti kamu merasa berutang budi dan jadi sungkan sama ibu, bisiknya tepat di telingaku. Ibu cuma mau kalian hidup tenang, biar ibu yang simpan perihnya. Asal kalian bisa tersenyum, itu sudah cukup buat ibu. Mendengar itu, hatiku rasanya diremas kuat, betapa kerdilnya aku. Aku sibuk menilai sampul buku yang usang tanpa pernah mau repot-repot membaca isinya yang penuh hikmah. Aku sibuk menuntut kasih sayang yang verbal dan demonstratif sampai-sampai aku gagal melihat bahwa cinta ibu adalah cinta yang paling murni, cinta yang tak butuh pengakuan. Hari itu menjadi titik balik yang mengubah segalanya. Langit di luar jendela mulai berubah jingga, namun bagiku, fajar baru saja menyingsing di dalam rumah ini. Sejak kejadian sore itu, tembok es yang memisahkan kami runtuh tak bersisa. Tidak ada lagi Aisyah yang mengurung diri di kamar sepulang kerja. Tidak ada lagi Aisyah yang makan terburu-buru, hanya agar tidak perlu berlama-lama di meja makan bersama mertua. Pagi ini, aku bangun lebih awal dari biasanya. Suara decit minyak di penggorengan menyambutku saat aku melangkah ke dapur. Ibu Fatimah sudah di sana, pungkungnya sedikit membungkuk saat mengaduk nasi goreng. "Pagi Bu," sapaku riang. Aku melangkah masuk, mengambil alih spatula dari tangannya. Biar Aisyah yang lanjutin, ibu duduk saja, bikin teh hangat. Ibu menoleh, sedikit terkejut, namun binar matanya menunjukkan kelegaan. "Kamu tidak capek, kan baru pulang lembur semalam?" "Enggak dong Bu, masak buat ibu itu obat capek," jawabku tulus. Dulu, kalimat seperti itu mungkin akan terasa seperti basa-basi busuk di lidahku. Tapi sekarang, itu keluar begitu saja dari lubuk hati. Kami sarapan bersama Mas Ilham. Suasana yang biasanya hening dan kaku, kini hangat. Aku melihat ibu tertawa kecil saat Mas Ilham menceritakan kejadian lucu di kantornya. Tawa yang renyah, tawa yang selama ini terpendam karena ia merasa asing di rumah anaknya sendiri. Dan akulah penyebab keterasingan itu. Saat Mas Ilham berangkat kerja, aku tidak langsung masuk kamar. Aku menemani ibu di teras, membantunya menyiangi sayuran. "Aisyah," panggil ibu tiba-tiba. Matanya menerawang ke arah jalanan komplek yang sepi. "Ya Bu, terima kasih sudah mau menerima orang tua yang membosankan ini," ujarnya tanpa menatapku. Aku meletakkan ikatan bayam di pangkuan, lalu menggenggam tangannya. Kulitnya terasa hangat di pagi yang sejuk ini. "Bu, jangan bilang begitu. Aisyah yang harusnya berterima kasih." Ibu mengajarkan Aisyah pelajaran paling mahal yang gak pernah Aisyah dapat di sekolah manapun. Ibu menatapku, alisnya yang mulai memutih terangkat sedikit. "Pelajaran apa?" "Bahwa cinta itu tidak selalu berisik." Jawabku mantap, menatap lurus ke dalam matanya. "Selama ini,
Aisyah kira cinta itu harus diucapkan, harus dikasih kado, harus kelihatan wah. Ternyata cinta yang paling kuat justru cinta yang diam, cinta yang rela berkorban tanpa minta tepuk tangan. Ibu tersenyum, kali ini senyumnya lebar, memperlihatkan garis-garis wajahnya yang menua dengan anggun. Kamu sudah dewasa sekarang, Duk. Aku bersandar di bahunya, membiarkan keheningan menyelimuti kami. Namun kali ini, keheningan itu tidak mencekam. Keheningan itu nyaman, penuh pengertian. Aku sadar, prasangka adalah racun yang paling mematikan dalam sebuah hubungan. Ia membutakan mata hati, membuat kita melihat musuh pada sosok yang justru menjadi pelindung. Selama berbulan-bulan aku hidup serumah dengan malaikat tanpa bersayap, namun aku memperlakukannya seperti orang asing hanya karena ia tak pandai merangkai kata manis. Ibu Fatimah mungkin tidak pernah memujiku cantik, dia mungkin tidak pernah membelikanku tas mahal, tapi dia telah memberikan nyawa dari masa lalunya, kenanan bapak, hanya agar masa depanku dan Ilham tetap utuh. Di teras rumah sederhana ini, di bawah sinar matahari pagi yang mulai meninggi, aku berjanji dalam hati. Aku akan menghabiskan sisa umur ibu dengan melayaninya, bukan sebagai kewajiban seorang menantu, tapi sebagai bakti seorang anak yang telah diselamatkan oleh kasih sayang ibunya. Aku belajar bahwa untuk melihat emas di hati seseorang, kita harus berhenti melihat dengan mata dan mulai melihat dengan hati. Dan hati Ibu Fatimah adalah emas murni yang tak ternilai harganya.